Asini roha madihamu doho dame nasian Tuhan debata amai, doho nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Horas salimanta sangahon 5 menit manangiho Tuhani na nenek sian 2 Timoteus 2 ayat 15. Haringgason patuduhon habrujomi di debata songon pangula na sotarila na padalaton hata hasitongani tigor-tigor. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Semua orang percaya tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab sebagai pekerja-pekerja Tuhan, dan tugas utama seorang pekerja Tuhan adalah memberitakan kebenaran. Salah satu tanda gereja yang benar adalah jika Injil atau firman Tuhan diberitakan dengan benar. Maka firman Allah juga harus diberitakan dengan benar. Jangan salah memahami, apalagi salah menyampaikan demi berusaha mempesona dan menyenangkan hati para pendengar. Maka usahakanlah supaya kita mengutamakan terlebih dahulu hidup yang layak atau berkenan di hadapan Allah, bukannya berupaya untuk layak di hadapan manusia. Istilah fit and proper test atau uji kelayakan akhir-akhir ini giat digencarkan di kalangan pemerintahan. Hal-hal yang diuji meliputi kemampuan, integritas, kejujuran, dan moralitas seseorang. Diharapkan mereka yang telah lulus uji kelayakan itu dapat menjadi panutan. Karena kita adalah pemberita kebenaran, maka kita pun tidak boleh main-main dengan kekristenan kita. Adalah mutlak bagi seorang pekerja Tuhan untuk memiliki sifat ilahi, yaitu hidup yang mencerminkan teladan Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Tetapi banyak dijumpai orang Kristen yang justru bukan teladan benar yang ditunjukkan. Sebaliknya malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau hidup kita sendiri tidak mampu menjadi kesaksian yang benar, bagaimana kita bisa memberitakan kebenaran kepada orang lain? Semua orang dapat menyampaikan firman. Masalahnya, tidak semua orang menyampaikannya dengan benar. Di media sosial ada banyak orang menyampaikan firman, namun gagal untuk menghidupi kebenaran firman itu. Jangan sampai kebenaran firman Tuhan yang kita beritakan itu dianggap orang sebagai omong kosong karena kita tidak menghidupinya. Bukan firman-Nya yang omong kosong, namun hidup si pemberitanya. Jadilah seorang pekerja yang tidak usah malu di hadapan semua orang dengan menunjukkan teladan nyata melalui perilaku hidup kita sehari-hari sebagai fakta kesaksian hidup yang benar, baik, dan yang tak terbantahkan di hadapan semua orang. Justru malah sekarang banyak yang tak tahu malu, yang dengan gampangnya memberitakan firman namun tak menghidupinya. Maka firman harus terlebih dahulu membenarkan hidupmu. Dengan demikian kita tidak akan malu atau takut menghadapi apapun, karena kita tidak hanya mengetahui kebenaran yang kita ajarkan itu, melainkan sudah melakukannya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mempermalukan diri sendiri. Pekerja Tuhan harus menjadi teladan, bukan malah jadi batu sandungan. Kita perlu mengintrospeksi diri kita sendiri dengan bertanya, apakah diri saya sudah memenuhi standar kelayakan yang Allah tetapkan? Selamat melayakkan diri dengan hidup benar untuk memberitakan kebenaran. Amin. Martangi yang mahita. Mauliati madiho ale Tuhan, dihatam nang paingotok kami, songon pangula na diadopamu, na naing mapasahaton barita hasitongani, naing ma jumolo huhangulo kami hata hasitongani, asa marhite parangi nangulu nami, boy magabe jamita na mangulu, laos boy ma diida akka dongan nami jolma hasitongani marhite pangalaho pabahenan nang pagkateon nami. Atong pargugoy mahamele Tuhan, songon ula-ulam na matolpang, asahoma na patauhok kami, songon parbarita na uli, na pasahaton barita hati gorani dingulu nami si genopari. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot parsaoran ito di porbadia ma, nama dongani hamu saluhutna. Amin.